Oke, saya mulai ya, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak mentor yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil final project kami. Kami dari kelompok 32 akan memaparkan hasil final project kami yang berjudul Analisis Prediksi Durasi Pengiriman Pesanan Makanan menggunakan metode estimasi dengan platform Knight. Oke, next. Boleh, Fahdili. Sebelum kita masuk ke pembahasan final project, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan anggota tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nazila Fasyahrin, lalu ada Seviana Anggraini, kemudian ada Inan Sri Pinasti, kemudian ada Vigo Chandra Abimanyu, lalu ada Rafli Fadilah, ada Fahdeli Nugroho, dan yang terakhir itu ada Fatin Fadilah. Oke, pokok isi pembahasan dari final project kami itu ada business understanding, data preparation, modeling, evaluasi, sama deployment. Oke, next. Sebelum kita masuk ke tahap business understanding, di sini ada alasan mengapa kami memilih dataset ini. Yang pertama, karena dataset Porter ini sangat relevan dengan dunia nyata karena berasal dari perusahaan logistik makanan terbesar di India. Terus dataset Porter ini juga memiliki isi data yang cukup banyak, sekitar 175.000, sehingga sangat cukup representatif untuk membangun model machine learning yang andal. Terus dataset ini juga berisi fitur yang sangat lengkap dan variatif, dan dataset ini sangat cocok untuk memprediksi estimasi. Oke, next. Oke, selanjutnya itu ada business understanding yang akan dijelaskan oleh Fahdeli. Oke, di sini ada Porter. Porter adalah pasar logistik dalam kota terbesar di India sebagai pemimpin pasar logistik dalam kota senilai 40 miliar di negara ini. Porter berupa meningkatkan kehidupan lebih dari 150 mitra pengemudi dengan memberi mereka penghasilan dan kemandirian yang konsisten. Porter memiliki sejumlah mitra pengiriman yang tersedia untuk mengirimkan makanan dari berbagai restoran dan ingin mendapatkan perkiraan waktu pengiriman mengirimkan makanan berbagai restoran dan ingin mendapatkan perkiraan waktu pengiriman yang dapat diberikan kepada pelanggan berdasarkan apa yang mereka pesan, dari mana dan juga mitra pengiriman. Di sini ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, memberikan estimasi waktu pengiriman secara real time kepada pelanggan sehingga pengalaman pengguna meningkat. Dua, dan membantu mitra pengemudi dan manajemen logistik untuk mengelola alokasi tugas pengiriman lebih efisien. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian pengiriman terutama saat jam sibuk atau saat driver sedang overload. Dasar pengambilan keputusan untuk memperbaiki operasional dan prediksi kapasitas di berbagai area pasar. Itu manfaatnya meningkatkan kepuasan pelanggan karena pengiriman lebih tepat waktu dan dapat diprediksi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pengemudi dan efisiensi operasional karena alokasi tugas dan rute jadi lebih optimal. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat di tengah kondisi pengiriman yang padat. Itu memperkuat daya saing perusahaan dengan layanan yang lebih responsif, andal, dan berbasis data. Belum gue masukin, berarti bedanya belum beli. Baik, pada bagian data understanding, dataset yang kami gunakan adalah tentang.data.csv, terdiri dari 175.000 baris dengan 14 kolom utama yang mencakup informasi penting diantaranya market ID, create ad, dan actually delivery time, store primary kategori, order protokol, selanjutnya total item, subtotal, lalu ada
minimal item pass dan maksimal item pass, serta kolom terakhir total on ship partner, total bashi partner, dan total outstanding order. Next. Berikutnya, kami telah melakukan analisis statistik berupa detail gambar, tabel hasil statistik, distribusi data yang dihasilkan dari dataset quarter data, dan terdapat 3 missing value pada order protokol, dan 1 missing value pada total item. Next, selanjutnya. Dan ini selanjutnya kelanjutan dari total statistik distribusi data. Bisa next. Next, lagi selanjutnya. Pada slide ini menampilkan detail data mentah yang kami gunakan yang dapat dilihat pada baris mewakili satu transaksi pesanan makanan pada masing-masing kolom. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap data preparation. Oke, pada tahap ini karena isi dari data CSV ini sangat banyak ya, sekitar 175.000, jadi kami menggunakan limit 10.000 baris pertama pada setiap kolom. Nah, untuk variabel yang kami gunakan itu ada market ID, created at, actual delivery time, store, primary kategori, order protocol, total items, subtotal, num distinct items, min item price, max item price, total on-ship partner, total busy partner, sama total outstanding order. Oke, next. Nah, ini dia note-note yang kami pakai untuk tahap data preparation. Yang pertama, kami melakukan data filtering. Di sini kami menghilangkan baris yang memiliki nilai NA atau nilai kosong pada kolom actual delivery time menggunakan not role based row filter. Terus selanjutnya kami melakukan temporal processing. Di sini ada 3 node. Pertama, kami menggunakan node string to date time untuk mengubah tipe data pada kolom actual delivery time sama created at yang tadinya string menjadi date and time. Selanjutnya kami menggunakan node date and time difference. Di sini kami mencari durasi waktu pengiriman dengan menghitung selisih antara kolom created at atau pesanan ini dibuat dengan kolom actual delivery time saat pesanan ini dikirim, yang nanti hasilnya kami membuat kolom baru yang bernama delivery duration. Oke, selanjutnya kami menggunakan node date and template extractor. Di sini kami membuat 2 kolom baru, kolom hari dan jam, yang nantinya isinya itu hari serta jam pesanan ini dibuat. Makanya di sini kami menggunakan kolom created at sebagai data input. Itu. Selanjutnya kami melakukan data cleaning dengan menggunakan not missing value. Di sini kami mengisi missing value yang ada pada kolom order protocol dan total item menggunakan most frequency value untuk kolom order protocol dan menggunakan median untuk kolom total items. Nah, yang terakhir, final transform kami menggunakan not number to string untuk mengubah tipe data pada kolom created time hours yang sebelumnya udah kami buat di note 9 itu dari number itu menjadi string. Terus selanjutnya kami menggunakan not made formula untuk mengubah tipe data juga, tipe data delivery duration yang sudah kami buat sebelumnya dari long menjadi double, dan hasilnya itu kami duplikat ke kolom baru yang kami beri nama kolom duration. Nah, yang terakhir kami melakukan kolom filter untuk memilih dataset apa saja yang kami gunakan pada tahap modeling nanti. Nah, di sini kami mengeluarkan 4 kolom. Di sini kami mengeluarkan 4 kolom. Itu ada kolom created at, kolom actual delivery time, market ID, sama kolom delivery duration. Karena hasilnya itu kan udah kami duplikat ke kolom duration tadi. Oke, next. Nah, di sini terlihat
urutan not apa saja yang kami gunakan. Nah, di sini juga kami menggunakan metanot karena agar di workflow aslinya itu tidak terlalu banyak not, jadi tidak terlalu berantakan. Jadi makanya kami di sini pakai metanot. Nah, di bawah ini ada gambar hasil dari data preparation kami. Oke. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu bagian modeling. Algoritma yang digunakan pada metode estimasi yang kami buat ini adalah metode algoritma gradient boosted tree. Fungsi metode estimasi sendiri yaitu untuk menghitung atau memprediksi nilai dari sebuah variabel kuantitatif atau numerik berdasarkan data fitur yang tersedia. Sedangkan untuk fungsi algoritma gradient boosted tree, yaitu algoritma yang membangun model prediktif secara bertahap dengan menggabungkan banyak pohon keputusan lemah menjadi model yang kuat. Jadi model algoritma gradient boosted tree ini itu hampir sama dengan decision tree berbasis pohon keputusan, tapi untuk decision tree itu pohonnya satu, sedangkan gradient boosted tree ini itu banyak pohon. Next. Kemudian ini adalah keseluruhan workflow dari workflow yang kami buat, yaitu workflow training. Kami menggunakan node CSV Reader untuk membaca data, node statistik untuk persebaran data, kemudian data preparation yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kami juga memakai node partitioning untuk membagi data, 80% training, 20% testing. Di sini kami menggunakan node gradient boosted tree linear untuk membuat modelnya dan gradient boosted tree predictor untuk memprediksi. Kami juga menggunakan node-node yang digunakan untuk deployment dan evaluasi. Kami juga menggunakan komponen visualisasi untuk visualisasi. Next. Kemudian ini adalah workflow dari deployment. Next. Jadi kami menggunakan model algoritma gradient boosted tree. Di PNAME sendiri, algoritma ini ada di node gradient boosted tree linear dan gradient boosted tree predictor. Target dalam model ini adalah duration, yaitu waktu pengiriman dalam menit yang akan diestimasi. Kemudian hasil dari training mesin yang sudah menghasilkan model akan disimpan. Kemudian data speed yang sudah dibagi tadi 20% akan ditesting dengan hasil model dan akan menghasilkan prediksi. Next. Hasil proses modeling estimasi. Dari sebaran 5 data di atas, kami mengambil 5 data di atas, terlihat bahwa model cukup baik dalam melakukan prediksi karena selisih hasil prediksi dan aktual tidak terlalu jauh. Ini menunjukkan modeling berhasil mengestimasi waktu pengiriman dengan baik. Kebaikan ini juga bisa dilihat di scatter plot aktual vs prediksi yang akan dijelaskan di evaluasi nanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rai. Baik, terima kasih atas penjelasan sebelumnya, Vigo. Di sini saya akan menjelaskan bagian evaluasi. Dalam proyek ini terdapat hasil evaluasi yang ditampilkan dari model gradient boosted tree regression yang kami buat dengan menggunakan numeric scorer. Penjelasannya itu sebagai berikut. Nilai R2 sebesar 0,899, artinya model ini dapat menjelaskan pola dengan sangat baik, yaitu sekitar 89,9%. Kemudian nilai mean squared error atau MSE sebesar 8,015, berarti nilai ini juga digunakan untuk mengevaluasi error dari model. Lalu nilai root mean squared error atau RMSE sebesar 2,831, yang berarti menunjukkan bahwa rata-rata error prediksi berada di angka 2,8. Lalu nilai mean stagnant difference sebesar min 0,052, yang berarti tidak ada kecenderungan model untuk memprediksi nilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Lalu nilai mean absolute percentage error
atau MATE sebesar 0,046 atau sekitar 4,6%, yang berarti mengidentifikasikan bahwa tingkat kesalahan model ini relatif kecil. Dan yang terakhir itu ada nilai adjusted R2 sebesar 0,899, yang berarti menegaskan bahwa model ini sangat sesuai dengan pola yang digunakan. Secara keseluruhan, dari nilai-nilai ini dapat disimpulkan bahwa model gradient boosted tree yang digunakan memiliki kinerja yang sangat baik dan dapat diandalkan untuk kebutuhan prediksi selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatin. Baik, terima kasih untuk Silviana. Selanjutnya ada sketcher plot. Sketcher plot di atas memperlihatkan hubungan antara nilai aktual atau durasi dan hasil prediksi model gradient boosted trees. Selain korelasi, sketcher plot membantu mengamati pola keseluruhan dalam data seperti pengelompokan data, adanya celah dalam data atau distribusi nilai. Semakin rapat sembarang terhadap garis diagonal, semakin baik performa model dalam memetakan nilai sebenarnya. Next. Selanjutnya ada distribusi jumlah pesanan per hari. Pada grafik batang menunjukkan bahwa hasil distribusi jumlah pesanan pelanggan dalam seminggu terlihat bahwa hari weekend memiliki jumlah pesanan tertinggi, yang mengindikasikan bahwa akhir pekan adalah waktu puncak aktivitas pembelian. Sebaliknya, pesanan cenderung lebih rendah pada hari weekday. Dari grafik ini jelas terlihat bahwa bisnis kami sangat tergantung pada akhir pekan. Ini berarti kita mungkin perlu mengoptimalkan staf atau stok untuk memenuhi lonjakan permintaan tersebut. Next. Selanjutnya, distribusi jumlah pesanan per jam. Grafik batang menunjukkan jumlah pesanan berdasarkan jam per hari. Terlihat bahwa pesanan paling banyak terjadi pada jam 1 sampai jam 3. Pada pola ini mengidentifikasi puncak aktivitas pembeli. Dari grafik ini kita mendapatkan bahwa yang jelas tentang fluktuasi permintaan sepanjang hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inan. Baik, pada tahap deployment ini kami merekomendasikan beberapa hal berdasarkan hasil analisis dan deployment yang sudah kami lakukan. Yang pertama yaitu ada prediksi yang akurat. Nah, pada model gradient boosted trees yang kami gunakan ini menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai MAE 2,88 dan MSE 14,66. Dari nilai itu, artinya, model ini mampu memprediksi estimasi waktu pengiriman dengan cukup presisi. Maka dari itu, kami merekomendasikan untuk memakai model ini sebagai dasar estimasi waktu pengiriman dalam sistem pemesanan. Dan yang kedua, ada lonjakan pesanan pada hari dan di jam tertentu. Dari hasil analisis, kami mendapatkan dua lonjakan aspek, yaitu yang pertama dari sisi jam, itu dari jam 1 sampai jam 3, dan dari sisi hari itu puncaknya di hari Sabtu dan Minggu. Kami merekomendasikan untuk menyesuaikan shift dan tambahan SDM pada jam-jam tersebut untuk menghindari keterlambatan pengiriman. Dan yang terakhir ada integrasi ke sistem pemesanan. Nah, di bagian ini kita melihat bahwa beberapa variabel seperti variabel total item, variabel subtotal, dan variabel waktu pemesanan itu terbukti berpengaruh pada durasi prediksi. Jadi, model ini bisa langsung diintegrasikan ke dalam sistem pemesanan. Jadi nanti begitu pesanan masuk, akan memunculkan estimasi pengiriman. Dan hal ini berguna untuk pelanggan mengetahui informasi lebih jelas dan lebih real time. Selanjutnya. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dan kami persilahkan kepada kakak mentor jika ada pertanyaan dan masukan.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan dulu live ya sebentar.